Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya teman-teman? Semoga semuanya dalam keadaan sehat dan masih terus semangat untuk mempersiapkan P3K pada tahap ketiga. Dan juga untuk teman-teman yang akan mengikuti pretest PPG pada tahun 2022. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas beberapa soal dalam kompetensi bimbingan dan konseling, yaitu tentang soal-soal P3K dan juga masuk juga dalam soal-soal pretest PPG. Teman-teman bisa mulai sekarang untuk mempelajari, mempersiapkan mengikuti P3K pada tahap ketiga dan juga pretest PPG pada tahun 2022. Semoga doa teman-teman bisa terkabul di tahun 2022, teman-teman bisa lulus P3K dan juga pretest PPG. Nah, kita langsung membahas soal-soal tentang P3K bimbingan dan konseling. Ferry duduk di pinggir pagar sekolah lantai 2, kemudian hampir terjatuh. Budi melihatnya dan langsung berlari hendak menolong, padahal takut akan ketinggian. Sikap yang dimiliki oleh Budi disebut A. Setia kawan, B. Egosentris, C. Altruisme, D. Suka menolong. Untuk soal ini, saya temukan keluar pada soal P3K dan juga pada soal PPG. Jadi teman-teman bisa mempelajarinya. Jadi altruisme itu adalah sikap atau naluri untuk memperhatikan dan mengutamakan kepentingan dan kebaikan orang lain. Altruisme itu berkebalikan dengan sifat egois yang lebih mementingkan diri sendiri. Nah, seseorang yang melakukan altruisme itu disebut sebagai altruis. Segala kebaikan yang dilakukan seorang altruis biasanya muncul secara tulus tanpa ada rasa pamrih. Meski sikap ini sangat terpuji dan berdampak positif pada masyarakat, altruisme juga dapat berdampak buruk bagi pelakunya jika dilakukan secara berlebihan. Nah, ini tentang altruisme. Kemudian soal berikutnya, meski Susi tahu bahwa orang tuanya tidak memiliki uang cukup untuk membelikan sepatu yang terbaru, namun ia tetap ingin memilikinya. Hal ini dikarenakan Susi ingin terlihat kaya di depan teman-temannya. Selain itu juga dia tidak ingin dicap sebagai anak orang tidak mampu. Kondisi yang dialami Susi ini dalam konsep konseling disebut A. Inkongruensi, B. Corak berpikir irasional, C. Identitas gagal atau realitas, D. Unfinished business, itu masalah yang belum selesai. Untuk soal ini itu jawaban yang betul adalah inkongruensi. Apa itu inkongruensi? Inkongruensi adalah ketidakserasian antara konsep diri dengan diri ideal. Dan inkongruensi ini dapat terjadi ketika adanya perbedaan yang besar antara konsep diri seseorang dengan diri idealnya. Kemudian soal berikutnya, seorang guru membuat video pembelajaran dan dikirimkan kepada siswanya. Agar siswanya dapat melihat videonya berulang kali, maka sebaiknya guru tersebut dapat mengirimkan pada media berikut, kecuali A. Instagram, B. WhatsApp, C. Podcast, D. YouTube. Nah, soal ini itu keluar pada saat kemarin saya melaksanakan UPPPG. Dan pada soal P3K juga media BK, soal yang keluar modelnya seperti ini. Dan jawaban yang betul adalah podcast. Kenapa podcast? Nah, kita harus tahu ya, podcast itu apa. Podcast adalah rekaman diskusi audio tentang topik tertentu, seperti bisnis atau perjalanan yang dapat didengarkan. Podcast berbentuk siaran audio, biasanya sering ditemukan di iTunes dan Spotify. Tetapi saat ini mulai berkembang menjadi konten YouTube. Salah satu alasan mengapa banyak orang menyukai podcast adalah kontennya dapat didengarkan kapan saja, bahkan ketika bepergian ke kantor atau saat bekerja. Jadi bentuknya audio. Sementara di sini gurunya ingin melihatkan video. Jadi jawaban yang betul adalah podcast, yang kecuali ya. Kemudian soal berikutnya, Pak Santo ingin melihat bakat yang dimiliki oleh siswanya. Maka tes yang sebaiknya digunakan adalah A. WISC, B. WAIS, C. DAP, D. DAT. Soal tes seperti ini juga keluar pada beberapa
tes yang saya ikuti ya dalam P3K dan juga dalam PPG, termasuk juga dalam CPNS. Jadi teman-teman harus memahami nama-nama tes psikologi yang sering digunakan dalam bimbingan dan konseling. Nah, sekarang kita bahas ya. Jadi DAT itu merupakan jenis tes bakat yang paling sering digunakan dalam seleksi kerja atau pendidikan. Tes ini pertama kali muncul pada tahun 1947 dan mengalami revisi 6 tahun setelahnya, yaitu di tahun 1963. Tujuan dari diberikannya tes DAT adalah perancangan bimbingan pendidikan dan pekerjaan, seleksi bidang pekerjaan tertentu, penempatan karyawan, promosi jabatan, dan lain sebagainya. Kemudian untuk tes WISC, yaitu skala kecerdasan Wechsler yang untuk anak-anak ya, adalah tes kecerdasan yang menentukan IQ atau kecerdasan seorang anak. Ini dikembangkan oleh Dr. David Wechsler, yaitu tahun 1896 sampai 1981, yang merupakan kepala psikolog di Rumah Sakit Jiwa Bellevue, kota New York. Kemudian untuk tes WISE, itu Visual Adult Intelligence Scale. Tes ini dibuat pada tahun 1955, disusun juga oleh David Wechsler. WISE diciptakan dengan dasar pikiran intelijensi terdiri dari beberapa aspek, yaitu aspek verbal, abstrak, numerikal, bahkan faktor G. Kemudian untuk tes Draw a Person atau tes DAP adalah tes psikologi yang digunakan untuk mengetahui pengalaman kreatif individu, kepribadian dengan cara meminta individu untuk menggambar orang. Jadi karena yang dilihat ini adalah untuk melihat bakat, maka yang cocok digunakan adalah tes DAT. Nah, soal berikutnya, seorang siswa hampir setiap hari datang terlambat ke sekolah karena bangun kesiangan. Demikian catatan guru BK. Dari hasil wawancara dengan guru BK diperoleh informasi bahwa dalam 6 bulan terakhir, siswa susah tidur dan tidur menjelang pukul 2 pagi. Aktivitas yang dilakukan oleh siswa ini adalah bermain game hingga larut malam untuk mengejar poin game. Poin ini dapat dijual kepada teman yang suka bermain game, sehingga uang jajan bertambah. Guru piket maupun guru yang mengajar pada jam pertama tetap mengizinkan siswa ini mengikuti pelajaran. Dilihat dari konseling perilaku, inti masalah siswa tersebut adalah, nah intinya di sini, kalau yang A kebiasaan tidur pada larut malam yang menyebabkan bangun kesiangan, itu bukan intinya ya. Kemudian keuntungan finansial membuat ketagihan bermain game, ini juga bukan tapi tujuannya. Kemudian ketidakmampuan menyeleksi prioritas perilaku, ini lebih tepat ya. Kemudian tidak ada sanksi atau hukuman dari pihak otoritas untuk mengendalikan perilaku salah sesuai. Ini kan yang ditanyakan adalah inti masalah siswanya. Berarti yang betul adalah yang C, ketidakmampuan menyeleksi prioritas perilaku. Jadi siswa ini belum bisa menyeleksi prioritas mana yang lebih utama. Dia masih belum bisa memilih ya, menyeleksi mana yang lebih menjadi prioritas. Kemudian soal berikutnya, guru BK telah melaksanakan BK kelompok selama 1 semester, tetapi melihat perkembangan siswa banyak yang tidak mengikuti, malas mengikuti kegiatan dan tidak ada proses umpan balik. Untuk menilai pelaksanaan BK kelompok digunakan penilaian apa? A. Evaluasi proses, B. Evaluasi program, C. Evaluasi hasil, D. Evaluasi kegiatan. Jawaban yang benar adalah yang A ya, yaitu evaluasi proses. Di mana jenis-jenis evaluasi proses adalah kegiatan evaluasi yang dilakukan melalui analisis hasil penilaian proses selama kegiatan pelayanan bimbingan dan konseling berlangsung. Dan fokus penilaian adalah keterlibatan unsur-unsur dalam pelaksanaan kegiatan bimbingan dan konseling. Soal berikutnya, penguatan mempunyai peran penting dalam proses belajar, sekaligus sebagai upaya untuk mengkondisikan kepuasan individu. Dampak penguatan memungkinkan munculnya respon yang dikehendaki. Dalam perspektif bimbingan dan konseling, pandangan tersebut tercermin pada pendekatan A. Humanistik, B. Psikodinamika, C. Multibudaya, D. Postmodern, E. Behavioristik. Jawaban yang benar adalah yang E. Behavioristik, di mana teori behavioristik itu dengan model hubungan stimulus responnya dan mendudukkan orang yang belajar sebagai individu yang pasif.
respon atau perilaku tertentu dengan menggunakan metode drill atau pembiasaan semata. Munculnya perilaku akan semakin kuat bila diberikan reinforcement dan akan menghilang bila dikenai hukuman. Kemudian soal berikutnya, dalam proses konseling, guru BK atau konselor memprioritaskan hasil-hasil asesmen baik tes maupun non-tes dalam pengambilan keputusan. Pendekatan-pendekatan konseling yang relevan: A. Triad and factor, B. Berpusat pada solusi, C. Naratif, D. Integratif, E. Eksistensial. Jawaban yang benar adalah yang A. Di pendekatan konseling relevan yang A. Triad and factor, di mana teknik pendekatan konseling triad and factor, teknik utama atau major teknik yang digunakan dalam konseling adalah: 1. Memperkuat penyesuaian antara konselor dengan klien, kemudian mengubah lingkungan klien, memilih atau menempatkan pada lingkungan yang sesuai, mendorong klien belajar tentang keterampilan-keterampilan yang diperlukan, dan mengubah sikap-sikap klien. Soal berikutnya, pendekatan psikologis dalam kesehatan mental yang menganggap bahwa gangguan emosi dan perilaku individu dipicu oleh cara berpikir terhadap diri dan lingkungannya, merupakan pandangan pendekatan dari teori: A. Behavioristik, B. Kognitif, C. Humanistik, D. Afektif, E. Eklektik. Jawaban yang sesuai yaitu pandangan pendekatan dari teori kognitif, di mana pendekatan kognitif merupakan suatu istilah yang menyatakan bahwa melalui tingkah lakulah seseorang individu akan mengalami proses mental yang nantinya bisa meningkatkan kemampuan menilai, membandingkan, atau menanggapi stimulus sebelum terjadinya reaksi. Kemudian untuk soal yang terakhir, tingkah laku belajar terjadi karena adanya asosiasi antara tingkah laku dengan lingkungannya. Pernyataan tersebut sesuai dengan konsep dari teori yaitu classical conditioning. Jadi menurut psikologi, pengkondisian klasik atau classical conditioning adalah sebuah teori yang ditemukan oleh Ivan Pavlov, itu seorang dokter asal Rusia. Dan Pavlov mengungkapkan bahwa kita bisa menghasilkan suatu respon dengan mengkombinasikan dua stimulus, yaitu stimulus alami dan juga stimulus buatan, di mana stimulus ini adalah dari tingkah laku dan juga ada lingkungan, ada yang alami dan ada yang buatan. Berikut beberapa soal yang bisa saya sampaikan, semoga bisa membantu teman-teman dalam belajar mempersiapkan mengikuti P3K tahap ketiga dan juga pretest PPG pada tahun 2022. Terima kasih sudah mengikuti channel ini, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.